Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kebetulan saya mau menguras kolam iseng-iseng. Jadi kolamnya dari ember begitu. Nah, saya lihat sekarang sedang musim orang pelihara ikan di akuarium ataupun aquascape dan lain-lain. Nah, sekedar sharing-sharing ilmu. Nah, di sini saya mau membacakan spek dari sebuah mesin. Nah, ini kita lihat mereknya SPA. Lalu ada tertulis kode pokoknya ini adalah SP1200A. Nah, ini dari sini kita menandakan bahwa pompa ini bisa bekerja mengalirkan air dengan ketinggian kira-kira 1000 cm atau 1 meter. Nah, tapi idealnya kalau menurut saya ya sekitar 60, 70, 50 cm dia ideal dari kemampuan mesin ini. Lalu berapa banyak debit atau volume air yang bisa dialirkan, dari kode ini juga menandakan bahwa sekitar 1 ton per jam. Lumayan banyak, 1 ton per jam, tapi ya saya perkirakan juga tidak sampai seperti itu, di bawah dari angka 1 ton itu. Kemudian berapa daya listrik yang digunakan? Di sini ditulis 8 watt. Tegangan kerjanya 220 volt sampai dengan 240 volt. Frekuensi kerja 50-60 Hz. Nah, ini adalah ideal listrik Indonesia lalu buatannya. Nah, ini pompa sangat kecil untuk akuarium yang kecil. Nah, di sini sebelumnya saya pernah ulas bagaimana ini dibersihkan supaya pompa bekerja normal. Pompa ini bekerja dengan menggunakan cara perbedaan magnet pada spool. Pada bagian ini ada spool, di mana magnet utara selatan bergeser terhadap indeks JJL listrik. Nah, lalu ini ada magnet ini akan utara selatan. Ketika utara jumpa dengan utara, maka akan tolak menolak. Nah, tolak menolak itulah sesuai dengan frekuensi 50-60 Hz yang membuat pompa ini berputar. Kemudian paling pokok di sini adalah ada karet seal ini. Nah, ini tidak boleh tidak ada, karena ini mengganggu pressure dari aliran air isap. Nah, ini kipas, lalu ada peralatan-peralatan lain. Saya nggak bahas itu, saya hanya membahas tentang fungsi pompa dan kendala-kendalanya. Nah, pada saat dipasang kembali, perhatikan kalau di sini tidak ada celah. Nah, ini mengganggu juga jumlah debit air yang mengalir. Lalu untuk keselamatan dari listrik, ketika pompa ini dipakai dalam waktu yang sudah beberapa lama, maka isolator ini akan keras. Isolator ini biasanya putus di sini, terkupas. Nah, ini bisa berbahaya, menyebabkan kontak ketika kita pegang air kolam. Nah, ini diperhatikan sebelum dipasang. Nah, ini pasti keras ketika material karet ini kena dengan air. Makanya sebelum dipakai sangat ya diperhatikan. Nah, tadi pada pembahasan saya adalah pompa ini bekerja pada kira-kira 1 ton air volumenya yang dihisap berdasarkan dari tulisan ini. Nah, bagaimana cara menghitung 1 ton itu adalah rumus volume panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Jadi kalau misalnya air kita dalam wadah yang penuh 1 kali 1 kali 1, maka itu artinya air kita 1 ton. Nah, kata menurut literatur untuk memelihara ikan dalam kolam, tergantung jenis ikannya. Kalau kolam kita lebih bagus air yang berganti itu kurang lebih
2 jam sekali putaran keseluruhan air untuk difilterisasi. Nah, itu menurut dari ahli-ahli kolam, saya hanya menyampaikan. Nah, kita coba pompa ini kekuatannya. Ini adalah bagian hisap, ini saya tutup. Nah, ini antara ini dengan ini lebih kuat ini sebetulnya. Kalau saya dari beberapa kali saya coba. Nah, ini bisa dibuka. Nah, bagian ini untuk menghasilkan gelembung udara atau aerasi, di mana gelembung udara ini akan membuat air bergerak. Ketika air bergerak, maka oksigen itu mengalir masuk ke dalam kolam. Jadi bukan penghasil oksigen, beda ya antara oksigen dengan gelembung udara. Nah, ini saya coba satu bagiannya. Kolam ini kurang lebih ya sekitar tidak sampai setengah ton ini. Nah, saya coba bagian ini yang pertama saya tutup, lalu saya pasang kemari. Kita lihat. Nah, airnya. Nah, yang dimaksud dari 1 meter ini naik, ketinggian ini bisa mencapai 1 meter, tapi saya kira ini nggak sampai. Nah, ini sekitar 40 atau 50 cm. Jadi kadang-kadang spesifikasi perlu juga dicermati ulang. Nah, ini pada bagian depan yang ada bisa dipakai sebagai gelembung udara. Lalu ini saya tutup, saya pasang, saya tutup, saya ambil dari samping. Saya kira ada perbedaannya enggak? Nah, saya lihat di sini lebih kuat, lebih pasti pancurannya. Nah, lebih jauh. Nah, kalau kita tutup, ya lebih kuat. Bisa dilihat ya sama-sama. Kita ulangin. Ya kurang lebih saya kira hampir sama, beda-beda sedikit, harus ada perhitungan yang lebih teliti. Demikianlah, semoga apa yang saya bahas ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.